Ya, kembali lagi teman-teman dengan saya Bari. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang sudah dibawakan oleh Bapak Hari Rahmadi. Ya, dalam pengertian dalam isu kontemporer sendiri itu ada isu dan kontemporer ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, isu merupakan suatu masalah yang dikedepankan, kemudian kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau disebut dengan kabar angin dan desas-desus. Kemudian kontemporer yang masuk di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Ya, ada juga yang disebut dengan isu strategis. Isu strategis itu merupakan topik atau masalah penting yang berkaitan dengan cara, upaya, pencapaian, tujuan yang harus dikedepankan dan untuk didiskusikan karena akan berdampak signifikan bagi kondisi masa depan. Ya, jadi dalam konsep perubahan sendiri yaitu perubahan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Jadi oleh Charles Handy tahun 97 mengatakan bahwa kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu, sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses untuk menghadapi masa depan. Kemudian kata dari Peter Senge tahun 97 juga mengatakan kita harus berhenti membayangkan apa yang kita akan lakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Kemudian ada lagi satu quotes dari Michael Hammer, ya, satu kata dari Michael Hammer tahun 97 mengatakan bahwa kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menjadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Ya, jadi di sini untuk fungsi dan tugas ASN sendiri, konteks PNS berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS itu perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian untuk menjadi seorang PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa kategori berikut ya. Yang pertama itu mengambil tanggung jawab, antara lain ya menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menugaskan komitmen serta menghargai integritas pribadi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap mental positif, yang antara lain diwujudkan dengan sikap perilaku, bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek, dan membantu orang lain memenuhi dengan sepenuh hati. Tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain. Yang ketiga, mengutamakan keprimaan. Antara lain ditunjukkan melalui sikap dan berlaku belajar terus-menerus bersemangat, memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik. Yang keempat ada menunjukkan kompetensi, ya diantara lain dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul. Mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu memegang teguh kode etik, antara lain menampilkan diri sesuai profesinya sebagai PNS, menjaga konfidensialitas, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai dengan profesinya sebagai PNS, dan menjunjung tinggi etika moral PNS. Ya, jadi dari arahan Presiden Jokowi sendiri pernah berpidato ya dalam tanggal 20 Oktober 2019 itu Presiden mengatakan saya tidak mau birokrasi, pekerjaannya hanya sending-sending saja.
saya minta dan saya akan paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar masyarakat program manfaat dari program itu dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi dalam dunia digital sekarang ya, mungkin disebut dengan dunia 4.0. Jadi di sini ada 10 top skills yang perlu dimiliki sebagai seorang ASN. Mungkin kalau kita lihat di sini ada top skills di antara tahun 2015 dan tahun 2020 mengalami perubahan. Ya, ada beberapa seperti yang mungkin di sini ada di 2015 itu adalah coordinating with others ya, berkoordinasi dengan stakeholder lainnya. Sedangkan yang di 2020 itu lebih ke emotional intelligence. Jadi bagaimana kita memiliki emosional secara intelligence. Kemudian ada juga di 2015 itu ada quality control, kemudian digantikan dengan misalkan connective flexibility, yaitu juga merupakan salah satu top skills yang ada di 2020. Jadi ada 10 poin di 2020, yaitu complex problem solving, yaitu melakukan istilahnya menyelesaikan masalah dengan tidak menambah masalah. Kemudian yang kedua ada critical thinking atau berpikir secara kritis. Yang ketiga adalah creativity, disebut dengan kreativitas. Kemudian ada people management, disebut dengan memanage manusia ya, manage people. Kemudian berkoordinasi dengan lainnya. Yang keenam ada emotional intelligence. Yang ketujuh judgment and decision making, ya, pembuat keputusan dan decision ya. Kemudian ada service orientation, jadi berorientasi pada service. Yang ke-9 ada negosiasi, dan 10 adalah connective flexibility. Ya, jadi ini merupakan contoh-contoh isu kontemporer saat ini. Di era sekarang itu sudah memasuki industri 4.0 ya, di mana segalanya itu berbasis digital. Jadi ini sangat tren ya untuk saat ini. Jadi bagaimana seorang ASN itu bisa mengikuti generasi industri 4.0. Jangan sampai kita tidak bisa mengikutinya, karena itu akan sangat berdampak yang signifikan pada kegiatan di pemerintahan kita sendiri, dan juga pastinya kinerja dari masing-masing pihak ya, masing-masing stakeholder di pemerintahan pasti juga akan menjadi lambat jika tidak bisa mengikutinya. Kemudian ada juga isu-isu yang terkait dengan terorisme, kemudian itu radikalisme dan separatisme. Ya, sebaiknya kita sebagai seorang SN tidak tidak ikut mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ya, karena ini sangat fatal akibatnya apabila seorang ASN, seorang pegawai pemerintah melakukan tindakan-tindakan seperti terorisme, radikalisme, dan separatisme yang pastinya akan merusak kesatuan dari NKRI sendiri. Kemudian yang ketiga ini ada isu narkoba ya. Ini salah satunya juga sering ditemukan, mungkin kita sering lihat ya di berita-berita itu oknum-oknum PNS yang ketangkapan menggunakan ataupun menjual narkoba. Ya, kita tahu kalau narkoba itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita, dan tidak hanya kesehatan jasmani kita, tapi kesehatan mental kita juga akan diserang, sehingga akan berdampak mungkin tidak hanya di kita aja, tapi mungkin juga akan berdampak di pekerjaan kita, kemudian berdampak juga di keluarga kita ataupun lingkungan sekitar kita. Ya, jadi mungkin sebagai seorang ASN kita bagaimana cara kita menyikapi tentang narkoba ini ya, dengan tidak menggunakannya. Ya, jadi kalau
untuk isu ya, isu di tempat saya sendiri mungkin saya akan saya akan mencoba berkoordinasi dengan pimpinan atasan saya langsung ya, karena saya berurusan di bagian IT mungkin eh, banyak sih kalau untuk di IT sendiri services ke publik ya. Jadi entah itu services untuk ke sesama sivitas ya, ke sesama tenaga kependidikan, ke dosen ataupun ke mahasiswa ataupun ke masyarakat. Jadi eh, sebenarnya ada banyak isu yang bisa diangkat untuk mencari solusi apa yang bisa dikerjakan ya. Jadi untuk itu mungkin saya akan pastinya ya berkoordinasi, kemudian akan melakukan mitigasi kira-kira masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, yang mungkin bisa dibilang memiliki solusi yang baik ya. Jadi sehingga apabila ada masalah mungkin misalkan kayak mungkin jaringan internet bermasalah, mungkin kita bisa mitigasi kenapa jaringan tersebut bermasalah, apakah dari perangkatnya ataupun dari mungkin dari perangkat di anu ya, di jaringannya mungkin, atau di routernya atau di access pointnya mungkin nanti kita bisa lihat di situ. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Saya cukupkan aja, terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.